Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah senapan eh, PCP Mauser saya yang beberapa waktu yang lalu saya bikin video kalau saya beli senapan ini. Kemudian tidak lama setelah itu saya bikin video lagi bahwasanya senapan yang saya beli rusak dan saya cukup memberi komplain lah terhadap seller penjual senapan ini, yaitu Armada Rifle Indonesia. Dan hari ini kurang lebih mungkin semingguan ini ya, ini senapan sudah baik dan kembali saya gunakan. Tapi yang mau saya cerita di sini adalah bagaimana perbaikannya dan apakah sudah fungsional, berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman, beberapa hal yang rusak dari senapan ini ketika sampai adalah yang pertama itu adalah manometer isi tekanan angin yang tidak berfungsi. Ini yang pertama, sehingga ketika dipompa dia tidak bergerak. Jadi kita nggak tahu kapasitas angin yang berada di dalam tabung senapan ini. Yang kedua adalah dudukan seal di pangkal laras di sini itu tidak bagus, sehingga menyebabkan seal gampang lepas dan angin keluar di sisi sini, sehingga kasus saya waktu itu adalah pelurunya mampet. Lalu bagaimana proses perbaikan senapan ini? Pertama saya datangi salah satu toko senapan angin yang juga bisa terima servis ya. Di situ dikatakan setelah mimis mampet dia keluarkan, dia bilang solusinya cuma ganti laras. Jadi ini laras, beli laras baru yang dudukannya ini betul, kurang lebih seperti itu. Kalau enggak, sealnya akan gampang lepas lagi dan kasus mimis mampet akan terjadi lagi. Kemudian setelah itu saya cari praktisi senapan angin lainnya dan alhamdulillah ketemu, dan beliau cukup pro lah. Saya menganggap beliau cukup pro dalam bidang senapan angin dan memang seorang antusiasnya senapan angin lah, seorang peminat pegiat senapan angin. Beliau alhamdulillah ternyata menghadapi kasus dudukan si laras itu bermasalah, itu beliau sudah pernah juga, sehingga dia punya mata pisau untuk melakukan bubut ini. Sehingga saya disuruh mengantarkan ini laras ke tukang bubut dan membuat dalam bubutan baru terhadap tempat seal laras ini. Lalu bagaimana hasilnya setelah dilakukan pembubutan ulang? Saya tidak bisa bilang berfungsi sempurna ya, karena beberapa hari yang lalu sebenarnya sealnya juga lepas, rusak lagi, dan saya berikan seal yang baru. Tapi setidaknya senapan ini sudah bisa digunakan, walaupun terkadang saya agak deg-degan ketika misalkan kita melakukan kokang, masukkan mimis, melakukan dorongan, itu saya selalu deg-degan apakah seal ini akan rusak lagi, dan setiap kali ditembakkan saya selalu ada perasaan tidak nyaman lah. Tetap saja tentu ada, karena ketika saya perhatikan, saya perbandingkan dengan senapan-senapan yang umum. Kemarin juga ada seorang teman datang ke sini dan saya perhatikan juga seal di bagian sini senapannya memang betul-betul rapi, sehingga menyebabkan seal itu kokoh di situ, tidak gampang lepas, berbeda dengan senapan ini. Tapi setidaknya senapan ini bisa digunakan, dan manometernya juga alhamdulillah di tukang servis yang kedua ini alhamdulillah juga sudah diperbaiki. Lalu bagaimana, berapa biaya saya kena untuk memperbaiki senapan ini? Alhamdulillah teman-teman, saya bertemu dengan, kalau di bengkel pertama saya mengeluarkan mimis itu saja saya dimintai 30.000. Tapi tidak ada perbaikan ya, hanya saja mimisnya mampet, dikeluarkan itu saja. Tapi di tempat yang kedua ini alhamdulillah saya bertemu seseorang yang memang senang senapan angin, dan beliau ya kalau hitungan saya ya, beliau tidak minta bayaran. Kalau hitungan saya sebenarnya saya merasa tidak enak juga sebenarnya. Ketika saya minta bayar, saya tanyakan kena berapa, dia cuma bilang ganti biaya sealnya yang baru aja. Terus dia bilang juga di tempat beliau diisi angin, udah upah bayar anginnya aja beberapa 30.000 atau 20.000, sehingga saya yang mana ini senapan dikerjakan sama beliau itu berjam-jam, yang harusnya bisa diminta 100.000 pun sebenarnya tidak ada yang bisa protes, karena senapan saya setidaknya berfungsi lagi sampai hari ini teman-teman. Tapi tentu tetap saja tidak dalam performa terbaik ya, tidak seperfect senapan yang tidak bermasalah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk biaya ya bisa dibilang enggak, perbaikannya saya ketemu orang yang cinta senapan, dan memang beliau pegiat antusiasnya senapan angin lah, sangat senang dengan senapan angin. Dan ketika saya betul-betul tertarik dengan senapan angin, beliau jadi malah respect dan tidak meminta bayaran lebih ternyata. Dan alhamdulillah Allah temukan hikmah daripada kerusakannya, Allah pertemukan
dengan seseorang yang betul-betul kenal dengan senapan angin dan tahu bagaimana cara menggunakan senapan angin. Kemudian hal yang ingin saya ceritakan di sini adalah beberapa kali saya coba membawa ini senapan untuk hunting atau berburu, dan teman-teman, saya mau berikan sedikit apa ya? Setiap kali kita berpendapat atau membuat konten atau postingan tentang berburu atau konten-konten lain yang membahas berburu atau melakukan aktivitas berburu, selalu saja ada orang-orang yang berkomentar merusak alam lah, membunuh hewan dan sebagainya. Perlu saya sampaikan di sini ya, saya sebenarnya sebagai pribadi juga bukan orang yang sadis atau tegaan, enggak. Saya bukan orang yang terbiasa menyiksa hewan, enggak. Saya sangat cinta dengan hewan. Hanya saja kalau kebutuhan berburu itu kan aktivitas yang memang dari sisi agama Islamnya kita halal. Jadi kalau saya ambil dari sisi syariat Islamnya, kita berburu hewan buruan yang untuk dimakan. Kita ambil juga secukupnya saja atau sebutuhnya saja. Pun kalau saya berangkat pergi berburu, saya membawa pisau selalu yang ketika burung atau hewan buruan yang saya tembak itu tidak mati, langsung saya sembeli dengan membaca bismillah sebagaimana keyakinan agama kita Islam gitu loh. Jadi ya kita tidak bermaksud untuk merusak alam, hanya untuk kebutuhan itu saja, dan itu dihalalkan dalam agama. Jadi sesuatu yang dihalalkan dalam agama ya tidak usah diperumit, kecuali kita menembak hewan-hewan sembarangan saja, hewan langka ditembak, hewan hanya untuk seru-seruan saja, itu baru saya pribadi sebenarnya tidak sependapat. Jadi kalau untuk aktivitas lauk pauk, dimakan untuk lauk pauk itu sama saja dengan memancing dan sebagainya, nelayan dan sebagainya, kalau menurut saya secara pribadi. Tentu saya tidak ingin berdebat juga tentang hal-hal seperti ini. Bagi teman-teman yang tidak merasa tertarik dengan aktivitas berburu, ya sudah, kita hargai tentu pendapat yang tidak sepakat dengan aktivitas berburu. Tapi kalau aktivitas berburunya masih terhadap hewan-hewan yang tidak dilindungi, untuk dijadikan makanan atau lauk pauk, itu tentu sah-sah saja menurut saya secara pribadi, dan sekali lagi saya tidak ingin berdebat tentang hal tersebut. Kemudian saya ingin bandingkan teman-teman dengan aktivitas, ini seringkali ya, karena saya seorang pegiat panahan tradisional. Mungkin kalau ada yang mampir ke sini bukan seorang pegiat panahan atau seorang bedilers gitu kan, yang nggak ngerti panahan. Saya seorang pegiat panahan secara basic. Di panahan itu seringkali bertanya, pernah nggak busurnya dibawa untuk kebutuhan berburu? Saya pribadi tidak pernah menggunakan busur panah sebagai aktivitas berburu, hanya sebagai aktivitas sport saja, olahraga saja, betul-betul murni olahraga, bantalan target, ada jarak tertentu dan sebagainya untuk event-event dan lomba. Tapi setelah mengenal senapan angin, kemudian saya menjadi sedikit paham bahwasanya penggunaan busur panah, khususnya busur tradisional, busur asiatik, dalam aktivitas berburu itu tentu akan sangat-sangat sulit, teman-teman. Karena menggunakan senapan angin dengan akurasi yang sangat bagus saja, itu tidak gampang. Ada teleskop untuk membidik, dengan akurasi groupingnya itu yang ya satu koin uang logam itu memang selalu kena, itu saja tidak gampang untuk bisa mendapatkan hewan buruan. Apalagi ketika kita menggunakan panahan busur panah tradisi yang mana akurasinya jauh, tingkat grouping daripada busur tradisional seperti ini itu jauh daripada grouping yang dimaksud dengan senapan. Kalau di senapan groupingnya itu betul-betul kecil gitu loh. Di panahan yang dimaksud grouping itu bisa tergantung jarak ya, bisa sebesar ini, bahkan bisa 1 meter kali 1 meter. Semakin jauh jarak, target 1 meter kali 1 meter masuk aja itu bisa dikatakan grouping gitu loh. Jadi kalau untuk dibayangkan ke aktivitas berburu, terlebih lagi untuk hewan-hewan kecil seperti burung-burung dan sebagainya, saya sangat-sangat tidak menyarankan ya ternyata menggunakan busur panah, karena memang setelah saya menggunakan senapan angin saja yang alhamdulillah walaupun saya bukan seorang profesional di aktivitas ini, tapi membandingkan akurasi ini dengan panahan tradisi yang begitu jauh, tidak segampang itu juga ternyata untuk mendapatkan hewan buruan. Walaupun beberapa kali berburu 1 atau 2 jam saya berangkat, ada hasilnya, tapi tidak segampang bayangan kita di awal-awal. Kurang lebih itu saja cerita-cerita saya tentang pengalaman saya menggunakan senapan angin ini, teman-teman. Dari awal beli kemarin, kemudian sempat rusak dan sekarang sudah diperbaiki dan setidaknya hari ini bisa digunakan, dan semoga awet ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau membeli senapan angin juga. Silahkan searching dulu seller-seller yang dikira amanah.
Kemudian silakan pelajari dulu senapan apa yang dibutuhkan, baik alat-alat tambahannya seperti teleskop dan sebagainya. Karena saya pribadi memang dari awal membeli dengan ketidaktahuan sama sekali terhadap aktivitas ini, dan baru setelah dibeli, dipertemukan dengan kawan-kawan pegiat senapan angin, baru mulai sedikit paham teleskop yang bagus seperti apa, peredam yang bagus seperti apa, teknik-teknik membidik seperti apa, dan sebagainya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.